Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah dan juga akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pelajaran doa dan zikir. Pada kesempatan kali ini, insyaallah Ana ingin menjelaskan beberapa hal yang menghalangi terkabulkannya doa. Di antara penghalang dikabulkannya doa, yang pertama adalah bersenang-senang dengan yang haram, baik berupa makanan, minuman, dan juga berpakaian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hendaklah kalian memakan dari yang baik-baik dari apa yang kami berikan kepada kalian. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita agar hanya memakan yang halal-halal saja. Adapun yang haram, maka jangan sampai kita dekati, jangan sampai kita makan. Kita tidak boleh seperti orang-orang kafir, di mana mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada seorang laki-laki di mana dia telah menempuh perjalanan yang jauh sehingga membuat rambut dia itu kusut, membuat dia juga berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya dia berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram, dan bahkan dia makan dari yang haram-haram. Dari kecil sampai dia dewasa, dia tumbuh dari makanan yang haram. Maka kata Rasulullah, bagaimana mungkin orang seperti itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba ikhwah perhatikan kembali hadis ini. Sebetulnya laki-laki ini memiliki beberapa sebab terkabulkannya doa. Yang pertama adalah dia sebagai seorang musafir. Musafir itu doanya terkabul. Kemudian yang kedua, dia tidak berlebihan di dalam penampilannya, ya terlihat dia sampai berdebu, ya bahkan dia juga sampai rambutnya kusut karena dia melakukan perjalanan jauh seperti melakukan haji atau jihad dan juga semacamnya. Kemudian dia juga menengadahkan atau mengangkat tangannya ke langit, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merengek, memelas dengan menyebutkan ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun ternyata beberapa sebab yang sebetulnya bisa menjadi sebab dikabulkannya doa ini justru tidak terjadi. Alasannya apa? Alasannya adalah karena dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dia memakan makanan haram, meminum minuman yang haram, bahkan dia berpakaian haram, bahkan dia juga tumbuh dari makanan yang haram. Nah, oleh karena itu ikhwah sekalian, ya, dan juga akhwat, hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Jangan sampai ada daging yang tumbuh dalam diri kita yang berasal dari makanan-makanan yang tidak halal, yang tidak jelas kehalalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari makanan-makanan yang haram, dari minuman-minuman yang haram, dan dari pakaian-pakaian yang haram. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan doa itu terhalang atau tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tergesa-gesa. Dia tidak sabaran sehingga akhirnya dia meninggalkan doa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum." Salah seorang di antara kalian, doanya itu akan diijabah, malam ya'jal, selagi dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana orang yang tergesa-gesa itu? Yaqulu, dia adalah orang yang mengatakan, da'autu, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yustajab li, namun doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipe orang yang tidak bersabar, tipe orang yang tergesa-gesa saat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari mana dia mengetahui bahawa doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Kita tidak mengetahui. 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian apa yang terjadi, kita tidak mengetahui. Padahal yang namanya seorang muslim, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah merugi. Setidaknya dia telah ibadah kepada Allah dengan doanya itu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang ketiga, di antara sebab terhalangnya dari terkabulnya doa adalah melakukan maksiat dan juga perbuatan haram. Di dalam surat Ar-Ra'du ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmatnya sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jika asalnya mereka bermaksiat kepada Allah, maka mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada asalnya mereka melakukan kesyirikan, maka mereka wajib mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Mereka harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengubah keadaan mereka. Yang tadinya kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan azab, tidak mungkin menimpakan musibah kepada manusia kecuali saat mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang asalnya mereka melakukan ketaatan, kemudian mereka mengubah keadaannya menjadi maksiat. Yang asalnya mereka mentauhidkan Allah, mereka mengubah menjadi kesyirikan, maka dengan sebab perubahan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Allah murka kepada kaumnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'a, dan saat Allah menghendaki suatu keburukan kepada kaumnya, fala maradda lahu, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan mereka sama sekali tidak memiliki pelindung selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwah fillah dan juga akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi agar doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat adalah sebab diijabahnya doa, sebagaimana maksiat adalah sebab terhalangnya kita dari diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Semoga kita istiqamah, berada di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus di atas kebenaran sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla.